Langkah pertama adalah kita klik icon Atlas TI yang ada di sini. Setelah kita lakukan double klik pada icon, akan muncul logo Atlas TI. Kita tunggu sejenak, maka kita akan dibawa pada menu utama. Nah, pada menu utama ini terdapat beberapa bagian yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, di bagian sebelah kiri berwarna biru ada kata-kata recent di sini. Ini adalah list project-project yang kita kerjakan dalam waktu yang lalu. Kemudian di sini ada create new project dan ada import project. Nah, ketika kita akan melakukan analisis untuk pertama kali, maka yang harus kita lakukan adalah kita mengklik 2 kali create new project. Setelah kita klik, maka akan muncul bagian seperti ini, yaitu new project. Di sini kita harus memberi nama project kita. Nama ini bisa bisa apa saja, bisa Anda gunakan misalnya nama judul penelitian ataupun yang lainnya. Silakan Anda tuliskan pada bagian project name tersebut. Misalnya seperti ini, kita tuliskan judul penelitiannya, penelitian budaya misalnya. Kemudian kalau selesai kita klik create. Kalau kita sudah mengklik create, maka Atlas TI akan membuat satu buah tampilan seperti ini. Tampilan seperti ini kita sebut dengan hermeneutika unit atau unit analisis. Nah, di dalam model analisis atau di dalam unit analisis inilah kita akan melakukan penganalisisan data-data kualitatif. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah tombol-tombol yang ada di sini perlu kita untuk kenali lebih lanjut. Yang pertama yang ada di bagian paling atas yaitu di sini ada logo dari Atlas TI. Kemudian di sini ada tombol save. Kemudian ada tombol undo, ada tombol redo, kemudian ada tombol shortcut ke Open Manager. Kalau kita klik di sini akan ada Document Manager, Quotation Manager, Code Manager, Memo Manager, dan juga Network Manager. Ini sebetulnya tombol-tombol shortcut menuju ke bagian ini sebetulnya. Shortcut menuju ke bagian ini. Kemudian di bawah kita akan menemukan menu File, Home, Search Project, Analyze, Import Export, dan Tool and Support. Tiap-tiap menu ini akan memiliki ribbon menu atau submenunya masing-masing. Misalnya di dalam Home ada Add Document, New Entities, Navigator, dan sebagainya. Begitu juga dengan Analyze misalnya, kita dapat klik di sini maka akan muncul submenu seperti ini. Masing-masing submenu ini memiliki fungsinya masing-masing yang selama nanti kita belajar tentang Atlas TI akan dipelajari lebih lanjut. Kemudian, bagian berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah di bawahnya. Di bawah ini ada kata-kata Explorer, di mana di dalamnya ada dokumen, codes, dan sebagainya. Ini disebut dengan Project Explorer, tempat kita bisa mengakses secara lebih cepat atau mengeksplor dari proyek penelitian kita ini. Jadi bukan dengan mengklik di sini saja, tetapi kita juga bisa langsung melihat data-data di sini. Misalnya kita ambil contoh dokumen. Dokumen di sini ada tanda dalam kurung 0. Apabila nanti kita masukkan dokumen atau data di dalam penelitian ini, maka angka di dalam sini akan berubah, yaitu berubah menjadi 1, 2, dan seterusnya sesuai dengan jumlah dokumen yang kita masukkan. Kemudian di bagian ini ada satu kolom putih kosong ya. Ini disebut dengan papan analisis atau analytic board. Disinilah nanti kita akan melakukan pengkodingan dan juga analisis.